Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadiratnya atas berbagai limpahan nikmat dan karunia. Antara lain, pada hari ini kita sudah bisa memasuki hari ke-13 dari rangkaian hari-hari di bulan Januari tahun 2023 Masehi. Semoga usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang umur dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang umur dalam rangka memperbanyak bekal untuk menghadap kehadirannya. Bukan panjang umur dalam rangka memperbanyak maksiat kepadanya. Na'udzu billahi min dzalik. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Walaupun sudah 13 hari tahun 2022 kita lalu, namun tampaknya masih perlu ada pembicaraan mengenai makna pergantian tahun Masehi bagi seorang muslim. Mengapa? Karena walaupun momentumnya bagi sebagian orang sudah berlalu, tetapi saya lihat di beberapa WAG, WhatsApp group, atau GWA, grup WhatsApp, masih berseliweran polemik, perdebatan mengenai boleh tidaknya seorang muslim memperingati tahun baru Masehi. Ada yang mendukung, ada yang menolak dengan keras, bahkan menganggap bahwa memperingati tahun baru Masehi itu merupakan dosa besar. Maka dalam rangka itulah, walaupun sudah 13 hari berlalu awal bulan Januari atau awal tahun 2023, saya masih perlu membicarakan hal itu demi memberikan klarifikasi bagaimana sebenarnya pandangan Islam tentang pergantian tahun Masehi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, kita sangat menyadari
bahwa kalender Masehi yang dimulai dari bulan Januari, dilanjutkan Februari, Maret, April, dan seterusnya sampai Desember, bukan merupakan produk agama kita, tapi merupakan produk agama Masehi atau agama Nasrani atau agama Kristen. Kalender Masehi yang dimulai dengan 1 Januari berlangsung setelah peringatan hari Natal tanggal 25 Desember, Natal kelahiran Isa Al-Masih, yang oleh sebagian orang, oleh masyarakat Nasrani dianggap sebagai anak Tuhan. Maka bagaimanakah sebenarnya memperingati datangnya tahun baru Masehi? Disinilah pembicaraan di kalangan kaum muslimin masih simpang siur, seperti yang saya singgung di beberapa WA group atau grup WA tadi. Saya tegaskan bahwa memang kalender Masehi bukan produk dari agama Islam. Tapi tidak dengan sendirinya berarti Islam menolak mentah-mentah kalender. Kita sudah memanfaatkan kalender Masehi itu sudah sejak ratusan tahun. Dan itulah salah satu keberhasilan kaum penjajah Barat Nasrani dalam menjauhkan kita kaum muslimin dari tradisi keagamaan kita, yakni tradisi yang memiliki kalender tersendiri yang kita kenal dengan kalender Hijriyah. Kita telah dibuat terjauh, tersisih dari tradisi kita sendiri, dari kalender Hijriyah. Alhamdulillah, sejak sekitar dekade 80-an di abad 20, kesadaran mengenai kepemilikan kita akan kalender Hijriah ini mulai bangkit di kalangan kaum muslimin. Peringatan Tahun Baru Islam tanggal 1 Muharram berlangsung dengan gegap gempita berbagai penjuru tanah air. Alhamdulillah. Tapi sekali lagi, hal ini tidak berarti kita haram hukumnya menggunakan kalender Masehi. Sebab Islam itu adalah agama yang lebih berorientasi kepada substansi, kepada isi, kepada jauhar dari segala sesuatu. Islam tidak semata-mata berpihak kepada mazhar, kepada penampakan yang lahiriah. Tapi Islam lebih dalam lagi, Islam lebih berkomitmen kepada jauhar, kepada substansi, kepada inti persoalan. Inti persoalan dari semua kalender, entah itu kalender Hijriyah, kalender Masehi, kalender Saka, kalender Nerus, dan kalender-kalender yang lain, intinya adalah satu. Berganti tahun berarti ada pertambahan usia kita. Di satu pihak umur kita semakin tua, tapi di lain pihak kita ini semakin dekat kepada ajal yang telah ditentukan Allah. Bahwa kalau Malik Madani ini ditentukan Allah berusia 90 tahun, insya Allah, maka masih ada waktu 29 tahun untuk mencapai 90 itu. Tambah tahun depan menjadi 20 tahun, tambah tahun depannya lagi berkurang menjadi 19 tahun, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semakin dekat angkanya, nominalnya bertambah, tapi sebenarnya hakikatnya
adalah usia kita semakin berkurang. Semakin kita mendekati ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah inti dari pergantian tahun. Apakah itu tahun Hijriah, apakah itu tahun Masehi, tahun Saka dan lain sebagainya, semuanya itu mengacu kepada hal itu. Usia kita bertambah nominalnya, tapi sebenarnya usia kita itu semakin berkurang, semakin mendekat kepada ajal yang telah ditentukan. Maka disinilah pergantian tahun dalam semua kalender mengajak kita untuk melakukan muhasabah, mengajak semua kita untuk melakukan introspeksi, untuk melakukan evaluasi diri. Apakah hari-hari kita yang telah berlalu sudah kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang baik, dengan amal-amal saleh, ataukah masih kita kotori hari-hari kemarin kita itu dengan aktivitas-aktivitas yang buruk? Al-a'mal as-sayyi'ah. Ini yang harus menjadi bahan muhasabah kita. Dan kita harus jujur dalam muhasabah kita ini. Tadi imam telah membacakan ayat tentang muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah setiap diri melihat, meninjau ulang apa yang telah dia perbuat untuk menyongsong hari esok, terutama hari kiamat yang akan datang. Sehidup setelah mati, apa yang telah dia lakukan untuk itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan sangat teliti tentang apa yang kamu perbuat. Allah dalam ayat ini mengajak kita untuk muhasabah, untuk evaluasi diri mengenai apa yang sudah kita perbuat untuk hari yang akan datang. Dan muhasabah ini diperintahkan dengan dua perintah takwa. Ittaqullah, dua kali. Di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah lagi. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Para ulama menjelaskan bahwa diulangnya perintah takwa dalam satu ayat, satu perintah, yakni perintah untuk muhasabah ini, menunjukkan pentingnya kejujuran, pentingnya sikap menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, yakni sikap dusta, sikap kepura-puraan. Tapi hendaklah dilakukan muhasabah itu dengan penuh kejujuran. Innallaha khabirum bima ta'mal. Sebab Allah, sesungguhnya Allah Maha tahu dengan pasti, dengan teliti apa yang kamu kerjakan. Walaupun muhasabah yang kita lakukan, evaluasi diri yang kita lakukan menunjukkan hal-hal yang baik pada diri kita, tapi Allah Maha tahu bahwa sebenarnya ada keburukan-keburukan yang kalian sembunyikan. Allah Maha tahu. Hadirin jamaah Jumat, jamaah subuh yang berbahagia. Dalam kaitannya dengan kehidupan ini, kita dalam muhasabah harus berusaha bagaimana agar supaya kita dengan muhasabah itu menjadi manusia yang semakin baik dari hari ke hari. Ada 3 kategori manusia dalam kaitannya dengan pergantian tahun, pergantian hidup, pergantian masa, pergantian waktu.
Pertama adalah orang yang hari ininya lebih baik daripada hari kemarinnya. Dan itulah yang kita harapkan dari diri kita semua. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ininya lebih baik daripada hari kemarinnya. Yang tahun 2003-nya lebih baik daripada tahun 2002-nya. 2022-nya. Yang hari pada tahun 2022-nya lebih baik daripada 2021-nya. Dan seterusnya. Orang yang seperti itulah fahuwa rabih. Orang seperti itulah yang rabih, yang beruntung, yang mendapatkan keuntungan dalam hidup ini. Karena pertambahan usia telah mampu meningkatkan kebaikan pada orang itu. Orang tersebut benar-benar mampu memanfaatkan pertambahan umur untuk menumpuk kebaikan, menumpuk amal soleh sebanyak-banyaknya. Inilah orang yang rabi. Kita berharap kita menjadi orang yang pertama. Bukan menjadi orang yang kedua yang dikatakan mangkana yaumuhu misla amsihi. Orang yang hari ininya sama saja dengan hari kemarinnya. Tahun 2003-nya sama saja dengan tahun 2022-nya. Tahun 2022-nya sama saja dengan 2021-nya. Orang ini disebut sebagai orang yang khasir. Fahuwa khasirun. Orang tersebut adalah orang yang merugi. Mengapa merugi? Karena pertambahan usia tidak mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas dirinya. Maka rugilah orang yang seperti ini. Sia-sialah dia menambah usia dalam kehidupan ini karena tidak mampu meningkatkan kebaikan. Tapi itu masih lumayan. Ada yang ketiga yang lebih konyol, yakni mangkana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa halikun. Yakni orang yang hari ininya lebih buruk daripada hari kemarinnya. Ini bukan sekedar merugi, tapi orang yang seperti ini dikatakan halik. Bukan khasir lagi, bukan rugi lagi, tapi halik, hancur, cilaka. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Mari kita berusaha. Kehidupan yang semakin bertambah, usia yang semakin bertambah, tapi di lain pihak justru mempersingkat usia kita, mendekatkan kita kepada ajal yang telah ditentukan Allah ini. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita bisa menjadi manusia yang akhir hidupnya diberkahi dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang sangat indah. Supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam kesudahan yang baik. Tidak mati sebaliknya, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Akhir kesudahan yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Doa itu dalam sebuah hadis sahih berbunyi, Allahumma ja'al khaira ayyami yauma alqaka. Ini kalau doa ini diucapkan oleh seorang. Misalnya Pak Mio sendirian, Pak Widi sendirian, Pak Nana sendirian, Pak Giman sendirian, Pak Musleh sendirian, silakan berdoa.
Allahumma ja'al khaira ayyami yauma alqaka. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hariku adalah hari ketika aku bertemu denganmu. Yakni aku bertemu menghadap kehadiratmu, hari kematianku. Jadikanlah hari kematianku itu sebagai sebaik-baik hari. Ini kalau doa orang seorang. Tapi kalau doa untuk orang banyak seperti imam, untuk jamaahnya juga, Allahumma ja'al khaira ayyamina yauma nalqaka. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hari kami adalah hari ketika kami menemui Engkau, yauma nalqaka. Wa khaira umuri awakhirahu, dan sebaik-baik umurku adalah bagian-bagian akhirnya. Kita berharap semakin tua semakin akhir, amal kita semakin baik. Jadikanlah sebaik-baik umurku adalah bagian-bagian akhirnya. Ini kalau untuk sendiri. Kalau untuk orang banyak, wa khaira umurina awakhirahu, dan sebaik-baik umurku adalah bagian akhir. Wa khaira a'malina, ya, bisa wa khaira amali kalau untuk satu orang, wa khaira amali khawatimahu, dan sebaik-baik amalku adalah bagian-bagian penutupnya. Kita tutup amal kita dengan amalan yang sangat baik, bukan dengan perbuatan-perbuatan terkutuk, perbuatan-perbuatan buruk, bukan dengan mati dalam rangka menenggak minuman keras, mati di tempat praktikum kampus Universitas Tunasusila UTS, Fakultas Seksologi, jurusan marketing, jurusan pemasaran. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah kematian yang paling buruk. Itu akan menimbulkan su'ul khatimah. Ya, penutup usia kita dalam keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi doa kita, wa khaira a'malina, atau wa khaira amali khawatimahu, dan sebaik-baik amalku adalah bagian-bagian penutupnya. Kita tutup usia kita itu dengan kegiatan-kegiatan positif. Mati ketika sedang sujud kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholat. Entah sholat fardu, entah sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, atau sholat-sholat yang lain. Mati dalam keadaan berpuasa sunat, berpuasa Ramadan. Itu adalah khawatimal a'mal, penutup amalan yang sangat baik. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan khaira amali khawatimah, sebaik-baik amalku adalah bagian-bagian penutup. Itulah bapak-bapak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa yang sangat indah itu. Allahumma ja'al khaira ayyami yauma alqaka. Coba, Allahumma ja'al khaira ayyami yauma alqaka wa khaira umuri awakhirahu wa khaira amali khawatimahu. Kalau untuk sendiri-sendiri. Kalau untuk orang banyak, Allahumma ja'al khaira ayyamina yauma nalqaka wa khaira umurina awakhirahu wa khaira a'malina khawatimaha.
birahmatika ya arhamar rahimin. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mari kita perbanyak amal soleh karena pertambahan usia yang ditandai dengan pergantian tahun, walaupun itu pergantian tahun Masehi. Yang harus kita lakukan pertama adalah muhasabah, adalah syukur kepada Allah. Dengan kemurahannya berikan kita usia yang panjang. Kita layak untuk mensyukurinya, dan syukurnya harus sesuai dengan apa yang diajarkan Allah, yakni memanfaatkan apa yang disyukuri itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Bukan bersyukur dengan cara membakar mercon, berfoya-foya, melakukan hal-hal yang maksiat di malam tanggal 1 Januari. Bukan dengan itu bukan syukur. Itu kufur terhadap nikmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka mari kita syukuri pertambahan usia itu, pergantian tahun itu dengan bentuk-bentuk yang positif. Sebagian kita ada yang kemudian ramai-ramai melakukan istighosah, doa bersama di masjid-masjid, di musola. Itu bagus sekali. Kita bersyukur kepada Allah dan kita memohon agar supaya usia kita yang semakin dekat kepada kematian itu diberi oleh Allah barokah, sehingga bisa terisi dengan hal-hal yang baik. Itu bukan dengan membakar mercon, membakar duit, dengan berfoya-foya, berpesta pora, mandi ke pantai dan lain sebagainya di malam itu. Bukan itu. Tapi cara kita sesuai dengan ajaran Islam adalah bersyukur kepada Allah. Syukur kita wujudkan antara lain dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh sebagian saudara kita dengan ramai-ramai sholat, ramai-ramai zikir di masjid-masjid, itu adalah suatu bentuk syukur yang positif. Semoga Allah memberi kita taufik, hidayah, inayah dan i'anahnya. Amin ya mujibas sa'ili. Mari kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama membaca doa. Sekali lagi saya mohon maaf, saya sisipkan doa untuk pribadi saya dalam rangka proses penyembuhan. Tawassulan bil amali shalih istijabati du'aina. Naqra'ul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم رب الناس أذهب البأس عني. اللهم رب الناس أذهب البأس عني. اللهم رب الناس أذهب البأس عني. اللهم اشفني اللهم اشفني اللهم اشفني من هذا المرض الذي أصابني شفاء عاجلا شفاء تاما كاملا شفاء لا يغادر سقما فإنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والله الموفق وهو المستعان وعليه التكلان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.